Halo pemirsa Matrails, sekarang kita akan membahas penerapan modus ponens untuk mengambil kesimpulan dalam logika matematika. Jadi modus ponens itu adalah salah satu metode, salah satu alat, salah satu cara yang bisa kita pakai untuk mengambil konklusi, menarik konklusi, kesimpulan dari premis-premis yang disediakan yang relevan dengan metode ini. Baik, kita langsung saja kita lihat contoh soal dan bagaimana menyelesaikannya. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa pola pikir dari modus ponens adalah yang pertama, premis satunya merupakan pernyataan implikatif. Jika P maka Q, ya. Kita simbolkan jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua itu merupakan pernyataan tunggal yang identik, yang sama dengan pernyataan tunggal yang menyusun premis 1 yang berada pada posisi sebab yang di sebelah kiri ini. Ini identik, ya, maka simbolnya sama-sama P. Kemudian kesimpulannya Q adalah pernyataan tunggal akibat, ya, di posisi akibat dari premis yang pertama. Oke, jadi pola berpikir dari modus ponens itu seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ya, kita punya premis 1 mengatakan jika makan pagi maka berat badan bertambah. Jika makan pagi maka berat badan bertambah. Nah, makan pagi ini adalah pernyataan P, berat badan bertambah, ini merupakan pernyataan Q. Oke. Kemudian di premis 2, bunyinya makan pagi. Ini berarti identik dengan P. Sudah identik dengan P, ya. Maka makan pagi ini P. Nah, maka kesimpulannya, konklusinya adalah Q. Q itu mengatakan berat badan bertambah. Maka kesimpulannya, konklusinya, kita tinggal tulis berat badan bertambah. Ya, sesuai dengan pernyataan Q. Oke, jadi Q inilah merupakan konklusi. Oke, ini adalah bentuk soal yang paling sederhana. Bentuk soal yang sederhana karena bentuknya persis mengikuti rumusan modus ponens, persis mengikuti rumusan modus ponens ini, ya, tanpa ada variasi sedikit pun. Bisa dikatakan tanpa ada variasi sedikit pun. Jadi kita tinggal mengikuti rumusannya dengan cukup mudah. Oke, ini bentuk soal, tipe soal yang paling sederhana. Bisa dikatakan begitu, ya. Sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, kalau kita perhatikan soal berikutnya, sebetulnya diambil dari soal yang sama di atasnya, hanya kita beri variasi di premis 1. Ya, kalau kita lihat premis 2-nya kan sama nih. Ini makan pagi, ini juga makan pagi. Sama, ya, tidak ada perbedaan. Nanti konklusinya juga sama kok, berat badannya bertambah. Tapi premis 1-nya kok berubah. Terus bagaimana gitu, ya? Jadi premis 1 ini mengatakan jika berat badan tidak bertambah, maka tidak makan pagi. Bandingkan premis 1 ini dengan premis 1 soal di atasnya ini. Bukankah kalimat premis 1 di bawah ini itu merupakan kontraposisi dari premis 1 di atas ini? Sehingga kalau yang di atas itu jika P maka Q pernyataannya, maka yang di bawah itu jika negasi P, jika negasi Q maka negasi P. Ya.
Jadi dikontraposisikan. Jadi soalnya di variasi, letak variasinya ada pada premis 1. Premis 1-nya dimainkan. Kalimatnya diubah ya dengan pola kontraposisi. Nah, kontraposisi itu ekivalen dengan implikasi awalnya. Sehingga premis 1 ini yang di bawah ini dengan premis 1 di atas itu nilainya sama, ekivalen. Ya. Dengan kata lain, jika negasi Q, maka negasi P kita bisa ubah menjadi jika P maka Q kan? Karena keduanya ekivalen. Ya, ini ekivalen nih. Oke. Nah, makan paginya kan Q. Berarti kemudian ini sudah sama dengan rumusan modus ponen. Oke. Kesimpulannya adalah Q. Ya. Tinggal tulis pernyataan Q apa. Oh, Q itu berat badan bertambah. Selesai. Begitu. Ya. Oke, ini variasi yang bisa muncul. Nah, kita lihat variasi yang lain. Masih dari soal yang sama ini. Nah, kita lihat premis 2-nya sama. Ya, premis 2 itu kalau dibuat variasi kan malah aneh ya. Karena dia pernyataan tunggal. Variasinya memang dimasukkan atau diarahkan ke pernyataan yang majemuk, ke proposisi ya, biasanya begitu. Jadi ini sebetulnya soalnya sama dengan soal pertama dan kedua, tapi soal ketiga itu ada variasi lagi. Premis 1-nya yang dimainkan, premis 1-nya yang dibuat variatifnya, ya, yang dibuat variatif di situ. Jadi premis 2 konklusinya sama kok. Nah, ini menggunakan pernyataan disjungsi, ya ada atau di sini. Oke, bunyinya tidak makan pagi atau berat badan bertambah. Ada kata tidak ya. Ini saya buat berarti kalau kita bandingkan ya dengan pernyataan premis 1 di soal yang pertama ini, oke, ini kan jadinya negasi P ini, negasi P atau Q kan. Negasi P atau Q itu kan ekivalen, ya kan? Ini ekivalen dengan jika P maka Q kan? Ya, jika P maka Q. Ekivalen dengan jika P maka Q. Maka pernyataan ini bisa dirubah. Dirubah menjadi seperti ini kan? Sama aja kemudian. Ya, lah ini kan Q. Jika P maka Q, Q. Oh maaf. Jika P maka, ini P ya, sorry ya, makan pagi. Sorry. Ini P ya. Ini juga P, ada sorry. Iya, makan pagi itu kan P ya. Ini jika P maka Q, lalu premis 2-nya P, kesimpulannya kan Q. Oke, begitu. Ya, jadi variasinya ada di premis yang pertama. Begitu. Ini contoh beserta dengan variasinya ya, beserta dengan variasinya bagaimana kita menggunakan rumusan modus ponens untuk menyelesaikan soal, penarikan konklusi, tentu soal-soal yang relevan untuk menggunakan rumusan modus ponens. Semoga mempermudah. God bless you.